Teman-temanku, yuk kita buat video perkenalan dulu. Shalom. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan fenomena angin ribut di laut dalam kepercayaan Katolik dan Hindu. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Antonius Michael dari Satono, absen 3 sebagai ketua. Saya Kesatu Sinuman Raja dari absen 8, saya sebagai wakil ketua. Saya Gerhard Vincenzius Panduria Magung dari absen 15 sebagai anggota. Saya Fian Olivia Negio dengan absen 34 sebagai anggota. Saya Igusia Yorala, absen 19 sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Seorang nelayan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur merekam terjadinya angin puting beliung yang menerjang Laut Utara Paiton, Probolinggo pada Sabtu. Sebelum angin membentuk pusaran, terjadi hujan deras disertai angin kencang. Selanjutnya, angin puting beliung terus bergerak. Meski tidak sampai ke daratan, nelayan sekitar mengaku khawatir. Terjadinya cuaca buruk selama beberapa pekan terakhir membuat nelayan tidak berani melaut. Untuk mengisi waktu, mereka memperbaiki jaring maupun kapal. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam fenomena angin ribut. Fenomena angin ribut di laut merupakan salah satu peristiwa alam yang memiliki dampak signifikan, baik terhadap lingkungan maupun aktivitas manusia. Angin ribut ini sering terjadi secara mendadak dan dapat menyebabkan gelombang yang berbahaya bagi pelayaran dan penangkapan ikan. Penelitian mengenai fenomena ini penting untuk memahami mekanisme terbentuknya angin ribut serta faktor-faktor pemicunya. Selain itu, kajian yang mendalam juga dapat membantu memitigasi risiko yang ditimbulkan, terutama bagi komunitas pesisir yang bergantung pada laut. Dengan memahami pola dan karakteristik angin ribut, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman yang ada. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah angin ribut itu? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana angin ribut terjadi? Dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah solusi bila terjadinya angin ribut? Selanjutnya masuk ke dalam tujuan laporan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan definisi angin ribut. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan proses terjadinya angin ribut. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan solusi bila terjadinya angin ribut. Selanjutnya masuk ke dalam bab pembahasan. Yang pertama yaitu definisi. Menurut Nirkayanto tahun 1979, angin ribut adalah angin yang bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan gaya yang dapat menimbulkan daya rusak bagi benda yang dilewatinya. Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Berikut adalah dokumentasi dari angin ribut di pemukiman dan di laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya angin ribut. Dua angin dengan ketinggian berbeda bertiup berlawanan sehingga membentuk satu pusaran angin atau wind shear. Bila pusaran angin menyatu dengan pukulan angin yang lebih besar, maka pusaran angin akan bertambah cepat sehingga terbentuk corong angin. Corong angin turun ke bawah hampir menyentuh permukaan air atau daratan. Akhirnya terjadilah puting beliung. Angin ribut terjadi akibat pembentukan awan cumulonimbus dari konveksi, orografi atau adveksi massa udara dingin dengan udara panas dalam sistem frontal. Perbedaan tekanan udara yang besar pada zona konvergensi dan divergensi memicu angin ribut. Pemanasan global mempercepat perubahan iklim, menyebabkan fenomena angin yang tidak lazim. Selanjutnya, ada pun solusi bila terjadinya angin ribut. Yang pertama adalah antisipasi sebelum datangnya angin. Yang pertama, dengar atau simak radio melalui radio atau televisi mengenai cuaca terkini di daerah setempat. Lalu yang kedua, waspada terhadap perubahan cuaca. Yang ketiga, waspada terhadap
angin kencang yang mendekat. Selanjutnya, waspadalah terhadap tanda-tanda berbahaya seperti 1. Langit gelap sering berwarna kehijauan. Lalu yang kedua, hujan es dengan butiran awan besar. Ketiga, awan rendah hitam besar seringkali bergerak berputar. 4. Suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Lalu, saat datangnya angin, yang pertama, bila dalam keadaan bahaya, segeralah ke tempat perlindungan atau bunker. Yang kedua, jika Anda berada di dalam bangunan seperti rumah, gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, pabrik, pusat perbelanjaan, gedung pencakar langit, maka yang harus Anda lakukan adalah segera menuju ke ruangan yang telah dipersiapkan untuk menghadapi keadaan tersebut seperti sebuah ruangan yang dianggap paling aman, basement, ruangan anti badai, atau di tingkat lantai yang paling bawah. Yang ketiga, jika Anda berada di dalam kendaraan bermobil, segeralah hentikan dan tinggalkan kendaraan Anda serta carilah tempat perlindungan yang terdekat seperti yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, angin ribut dari sisi agama Katolik, yakni Allah sebagai penguasa alam. Angin ribut terjadi karena Allah mengendalikan alam semesta. Pada Alkitab, ayat Mazmur 135 ayat 6-7 menyatakan bahwa Tuhan mengatur angin, hujan, dan badai sesuai dengan kehendaknya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia yang menaikkan kabut dari ujung bumi, yang membuat kilat menyertai hujan, yang mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa angin ribut adalah bagian dari kuasa Allah atas ciptaan. Selanjutnya, sebagai tanda kuasa dan peringatan Allah dalam beberapa kisah Alkitab, angin ribut digunakan untuk menunjukkan kuasa Allah atau untuk memperingatkan manusia. Contohnya adalah kisah Yunus pada Yunus 1 ayat 4, di mana Tuhan mengirimkan badai besar ketika Yunus melarikan diri dari panggilannya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Selanjutnya, konsekuensi dunia yang telah jatuh. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, dalam Kejadian 3, dunia mengalami kerusakan, termasuk munculnya bencana alam seperti angin ribut. Dalam Roma 8 ayat 20-22 disebutkan bahwa seluruh ciptaan berada dalam penderitaan karena dosa, sehingga bencana seperti angin ribut merupakan bagian dari ketidaksempurnaan dunia ini. Kemudian sebagai ujian iman, angin ribut dapat menjadi ujian iman bagi manusia. Dalam Markus 4 ayat 35-41, Yesus membiarkan angin ribut terjadi saat para murid bersamanya di perahu. Ketika para murid ketakutan, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menguji iman mereka dan menyatakan kuasanya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya ini? Menunjukkan bahwa angin ribut dapat menjadi alat Tuhan untuk mengajar manusia agar lebih percaya kepadanya. Selanjutnya, pengajaran tentang ketergantungan pada Allah. Dalam Mazmur 107 ayat 23-31 diceritakan tentang orang-orang yang menghadapi badai di laut. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Dia menenangkan angin ribut dan membawa mereka ke tempat yang tenang. Peristiwa ini mengajarkan bahwa manusia harus bersandar pada Tuhan, terutama di tengah badai kehidupan. Selanjutnya, dalam pandangan agama Hindu, angin puting beliung dikatakan sebagai kekuatan alam yang dahsyat dan tidak dapat dikontrol oleh manusia dan dianggap sebagai peringatan kekuatan alam yang harus dihormati dan diwaspadai. Seperti halnya yang telah diuraikan dalam Rigveda Mandala 5 Suktana 3 Mantra 2 yang berbunyi Brasya Bhada Patibadi Maturan Sawijaya Tawasam Hajram Prasadya Jaganwang Pritim Mahatim, yang artinya Indra membunuh Verta, mengalahkan Maruta, dan menghancurkan bumi dengan vajranya yang kuat. Selanjutnya, angin ribut juga dapat dianggap sebagai manifestasi dari Dewa Angin atau Dewa Wahyu yang diuraikan dalam Sloka Yajurveda 32.1 yang berbunyi Tat Eretnis, Tat Adityas, Tat Vayus, Tat Tu Chandrama, Tat Ewa Sukra, Tat Brahma, Tat Arpam Sa Prajapati, yang artinya Adis adalah Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Wahyu adalah itu, Chandrama adalah itu, Cahaya adalah itu, Brahman adalah itu, Apa adalah itu, dan Prajapati adalah itu. Selanjutnya,
dengan konsep ketuhanan agama Hindu, terdapat Saguna Brahman yang menyatakan bahwa Brahman atau Tuhan meresap dalam segala ciptaannya yang bersifat imanen. Seperti yang telah diuraikan dalam sloka Buana Kosa bab 3.76 yang berbunyi, Wir Batara Siwa Menggawi Jagat, Brahma Rupa Sira Pastri Jagat, Wisnu Rupa Sira Pagratsang Jagat Hrudah Rupa Mira Melayakir Nahan Tawat Nicak Beda Nama, yang artinya adapun Tuhan membuat dunia, berwujud Brahma menciptakan dunia, berwujud Wisnu beliau memelihara dunia, berwujud Rudra beliau memusnahkan dunia. Demikianlah tiga perwujudan beliau yang tunggal berbeda nama. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya adalah angin ribut atau angin puting beliung merupakan angin kencang yang bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga dapat merusak benda yang dilewati. Umumnya terjadi pada masa peralihan musim, seperti musim panas dan musim penghujan. Angin ribut adalah angin yang bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan gaya yang dapat menimbulkan daya rusak bagi benda yang dilewatinya. Kutipan ini diambil dari Nirkayanto tahun 1999. Selanjutnya, terjadinya angin ribut dipengaruhi oleh pembentukan awan cumulonimbus dari konveksi maupun orografi, massa udara yang tidak stabil atau dari adveksi massa udara relatif dingin dengan massa udara yang relatif panas dalam frontal massa udara. Keadaan tersebut menyebabkan posisi konvergensi dan divergensi, mempunyai perbedaan tekanan udara yang sangat besar pada posisi yang berdekatan, sehingga memicu terjadinya angin ribut. Kesimpulan berikutnya adalah ketika dalam agama Katolik, menurut Alkitab, angin ribut dapat terjadi sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyatakan kuasanya, mendidik manusia, atau sebagai respon terhadap kondisi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam agama Hindu, angin ribut juga dapat dianggap sebagai manifesti dari Dewa Angin atau Dewa Wayu yang diuraikan dalam sloka Yajurveda 32.1. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Dengan ketinggian